Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini astagfirullah. Nah, oh, nah, sahabat saya semuanya, banyak yang bertanya. Bentar dulu. Bentar. Nah, banyak yang bertanya kepada saya terkait dengan upaya hukum jaksa dalam perkara Ronald yang kemarin lagi gaduh. Ronald Tanur itu ada upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa. Nah, yang bertanya kepada saya, Mas Saiful, bagaimana terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh kejaksaan terkait putusan Ronald Tanur. Nah, ya saya menjelaskan bahwa dalam hukum acara pidana memang diberi ruang untuk mengajukan upaya kasasi bagi jaksa. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada mereka, menurut Saiful, apakah ini bahasa hukumnya punya dasar secara hukum untuk mengajukan kasasi, atau kuat nggak alasan kasasi yang diajukan oleh jaksa. Nah, secara hukum saya katakan bahwa menurut ketentuan pasal 244 yang sudah mengatur tentang hukum acara pidana, memang mengajukan kasasi itu hak yang dimiliki oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 244. Rekan-rekan semuanya yang saya banggakan, memang begini. Ketentuan pasal 244 seperti yang saya katakan ini bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama bisa dilihat dari pihak korban. Sisi kedua bisa dilihat dari pihak terdakwa sendiri. Nah, sisi ini yang kita katakan bahwa sudut pandang ini memiliki makna yang berbeda. Di satu sisi bagi korban atau keluarga korban merasa bahwa mengajukan kasasi itu wajib bagi jaksa, baik menurut standar operasional kejaksaan maupun untuk asas keadilan. Itu satu. Yang kedua, dari sisi yang lain, standarisasi untuk mengajukan kasasi memang diatur dalam pasal 244. Ketentuan pasal 244 itu ngatur banyak hal, yaitu bahwa pasal 244 itu dulu jaksa tidak memiliki kewenangan. Berkali-kali kita katakan dulu jaksa tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan kasasi. Tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2012, kasasi sekarang menjadi kewenangan jaksa karena fase bebas sudah dihapus. Nah, sisi lain sekarang, ini yang saya mau diskusi sekarang, bagaimana dari sisi keadilan menurut orang yang sudah diputus bebas. Ini yang berbeda. Jadi dua sudut pandang ini memiliki dasar yang menurut saya sering kontradiktif. Yang satu menyatakan bahwa dalam analisa saya, dalam disertasi yang saya sampaikan, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi dasar kepada jaksa untuk melakukan kasasi, saya katakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu secara norma, putusan Mahkamah Konstitusi sendiri telah menyimpang dari ketentuan standarisasi di Mahkamah Konstitusi sendiri. Tetapi karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding, maka putusan itu harus menjadi dasar untuk dilaksanakan. Meskipun tanda petik proses munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tadi debatable di publik. Yang utama analisa saya katakan di situ, putusan Mahkamah Konstitusi
saya katakan itu banyak menyimpang beberapa hal. Yang pertama ya, dari sisi asas keadilan. Itu yang pertama, asas keadilan. Keadilan itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Yang kedua dari asas kepastian hukum. Yang ketiga yang utama adalah fungsi yudik yuris berubah menjadi yudik faksi. Itu. Yang keempat, seringkali putusan Mahkamah Konstitusi itu di samping juga melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Kalau orang sudah diputus bebas, standarisasi filosofi dari munculnya putusan 244 dulu dibuat, salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan kepada kepada terdakwa yang sudah diputus bebas untuk memperoleh bebasan yang sebenarnya, yang hakiki. Tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, seseorang yang sudah diputus bebas sekarang masih merasa tanda petik kemerdekaan yang sudah dimunculkan dalam pasal 244 itu kemudian masih tanda petik bebas sementara. Kenapa? Karena banyak sekali diputus di pengadilan negeri dinyatakan bebas, kemudian ke tingkat kasasi, di kasasi banyak dikabulkan. Utamanya jika terjadi dalam tindak pidana korupsi misalnya, umumnya. Banyak perkara tindak pidana korupsi ketika dibawa ke Mahkamah Agung, kasasinya banyak dikabulkan. Banyak loh, bukan berarti banyak yang tidak ditolak, banyak. Nah, ini yang saya katakan tadi, di analisa saya, asas keadilan, banyak hal-hal yang dilanggar dalam disertasi saya. Penelitian terhadap Mahkamah Agung itu seperti yang saya katakan tadi, telah banyak menyimpang dari nilai-nilai hak asasi yang dimiliki oleh orang yang telah diputus bebas. Itu ya. Lalu sekarang yang berikutnya yang saya katakan lagi, sekarang kita coba lihat dari sisi, kalau dari selama ini di media itu banyak bercerita dari pihak korban. Artinya dari pihak korban itu orang bercerita, orang berpendapat merasa ketidakadilan bagi korban yang telah meninggal dunia. Itu. Nah, yang ini yang menurut saya sekarang kita ambil dari sisi keadilan menurut orang yang diputus bebas. Nah, sekarang terkait filosofi dari putusan bebas tadi yang menurut saya, nah hakikatnya adalah yang di disertasi saya katakan setiap putusan bebas harusnya tidak boleh ada lagi upaya kasasi. Kenapa? Karena kata kunci yang saya kupas secara jauh di situ adalah filosofi dari putusan bebas tadi. Karena filosofi dari putusan bebas itu adalah untuk menunjukkan bahwa proses satu ini, yang utama ada dua. Yang pertama tentang filosofi kasasi kaitannya dengan Mahkamah Agung yang filosofinya sebagai yudik faksi atau yudik yuris. Mahkamah Agung itu filosofinya sebenarnya yudik yuris. Dia hanya menelaah apakah penerapan hukumnya benar atau tidak, atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Tetapi kalau misalnya yudik faksi, dia akan memeriksa sendiri, memeriksa kembali sama dengan pengadilan negeri sama pengadilan tinggi. Itu yang saya kutip di disertasi saya atau buku yang judulnya itu Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas ini. Nah, upaya kasasi terhadap putusan bebas ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah saya diuji pada tahun 2016 lalu. Yang dalam disertasi saya katakan bahwa harusnya putusan bebas itu tetap saya katakan tidak boleh diberi kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan kasasi. Kenapa tadi? Untuk menerapkan konsep bahwa Mahkamah Agung itu yudik yuris, bukan yudik faksi. Itu satu. Yang kedua ya tadi yang katakan lagi, tujuannya adalah supaya hak asasi manusia yang sudah diberikan menurut putusan bebas tadi itu bisa diterapkan. Yang paling parah lagi tidak menimbulkan disparitas, karena disparitas itu seringkali terjadi di penelitian yang saya lakukan. Jika putusan pidana itu kemudian displit atau dipisah, ada putusan yang saya katakan pasal 55, yang untuk pasal pokok. Yang pokok bebas, yang pasal 55 dipidana. Itu yang sering menimbulkan yang kita sebut menimbulkan disparitas, perbedaan.
Yang bahasa Jawanya ada orang naik sepeda motor ditilang, tetapi yang ini yang dibonceng yang ditilang, pasal 55 begitu. Jadi menurut saya rekan-rekan semuanya, saya katakan bahwa pasal 244 ini saya katakan lagi harusnya Mahkamah Konstitusi di penelitian saya, Mahkamah Konstitusi itu bukan untuk bahasa hukumnya memperbaiki undang-undang yang diajukan judicial review jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di disertasi saya katakan putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak ada yang dilanggar dari pasal 244. Itu tidak ada yang dilanggar dari pasal 244. Itu loh. Karena tidak ada yang dilanggar, harusnya pasal 244 tetap dinyatakan berlaku, fase bebas tetap harus diterapkan. Nah, ini yang kita sebagai lawyer terus menyatakan beberapa asas legalitas itu apa ya? Asas legalitasnya Mahkamah Konstitusi ya tidak boleh memutus perkara kalau tidak ada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau tidak ada ngapain dijatuhkan? Ini dampaknya seperti itu. Nah, ini yang sekarang kasusnya Ronald harusnya kalau pasal 244 tidak dirubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2012 tadi, harusnya dia sudah bebas. Itu. Nah, sekarang oke, kasus Ronald itu kan banyak kita sebut sebagai ada korban lah. Tetapi kalau bahasa hukumnya kalau yang dikorban itu hanya misalnya kalau tipikor kerugian negara, sementara kebijakan-kebijakan yang dibuat secara hukum sudah benar. Anda akan bayangkan kalau dalam beberapa norma hukum dalam tipikor, salah satu hal yang sering muncul itu adalah terkait dengan faktor merugikan negara atau berpotensi menimbulkan kerugian negara. Nah, berpotensi menimbulkan kerugian negara yang bahaya itu adalah tentang menghitung jumlah kerugian negara. Maka banyak hal yang terjadi yang kemudian debatable dalam perkara pidana terkait putusan pidana yang di dalamnya unsur kerugian negara itu hanya berupa berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi berpotensi akan, tetapi belum menimbulkan kerugian negara. Nah ini yang seringkali menjadi problem putusan bebasnya. Sehingga yang dilanggar dalam tindak pidana korupsi seringkali kerugian itu kan bukan orang seperti kasus Ronald. Kalau Ronald kan korban, ada korban meninggal. Kalau yang dilanggar adalah undang-undang tipikor misalnya, bahwa faktor kerugian itu menyebabkan kerugian bagi negara. Nah, yang masalah lagi adalah dalam konteks ketika itu menyangkut sistem perbankan. Anda bayangkan sekarang di pengalaman yang saya teliti dari putusan bebas dalam perkara perbankan itu Anda harus hati-hati dalam kaitannya dengan dengan mengajukan kredit kepada BUMN dengan bukan BUMN. Kalau dalam perkara BUMN, kredit macet sering dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa? Dianggap telah lalai atau kurang hati-hati dalam memberikan kredit. Nah, itu dalam berikan kredit apa yang terungkap dalam persidangan, faktornya adalah kesalahan prosedur. Tetapi kalau dari bank swasta, kesalahan prosedur itu bukan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh hak tanggungan gitu loh. Jadi di perkara bank garansi seringkali menimbulkan bahasanya hukumnya itu tidak ada kerugian negara yang seharusnya terjadi karena sudah di-cover oleh jaminan hak tanggungan. Tetapi kemudian menjadi masalah. Kenapa? Karena hak tanggungan yang diberikan itu seringkali tidak dihitung. Itu menjadi masalah. Contohnya, ada klien saya mengajukan hutang kepada bank. Hak tanggungannya nilainya 50 miliar misalnya, kreditnya 25 miliar, kan masih kalau dikalkulasi kalau kreditnya tidak mampu bayar harusnya masih bisa di cover dengan hak tanggungan gitu. Nah, yang parah kalau bank di BUMN, maka dia tidak menghitung kerugian material atau kerugian yang nyata yang diderita oleh pihak bank. Kenapa? Karena langsung main pada kesalahan prosedur. Ketika terdapat kesalahan prosedur, jaminan yang appraisalnya memiliki nilai lebih, atau ketika misalnya dijual untuk melunasi utang tersebut, harusnya selesai, tidak ada kerugian. Tetapi kalau di BUMN beda, karena di BUMN itu langsung masuk kepada prosedur. Nah, ketika kesalahan prosedur, maka sudah dianggap total loss.
Misalnya, seperti yang saya katakan tadi, hutangnya 20 miliar, aset jaminan HT-nya 50 miliar. Artinya kalau jaminan itu dijual mestinya masih lebih. Tetapi ketika masuk pada BUMN dianggap kesalahan prosedur, aset ini tidak perlu dihitung karena nanti total loss-nya dibuat sederhana. Berapa jumlah uang yang diterima, berapa uang yang dikembalikan, maka sisa itu dianggap kerugian negara. Bukan kalau di swasta kan langsung dijual aset itu. Ketika dijual maka selesai, lunas. Begitu. Nah, ini yang seringkali menurut saya kalau kita mau berbicara penerapan pasal 244 putusan bebas itu nanti mengarah kepada tindak pidana korupsi, misalnya diputus bebas di pengadilan negeri, dia juga masih bahasa hukumnya masih kembang kempes. Kenapa? Di kasasi belum tentu putusan kasasinya nanti bisa bebas, karena perbuatan melawan hukum tadi hanya dianggap telah melangkaui prosedur karena tidak lagi menilai dari jaminan. Nah, itu yang saya katakan tadi, karena prosedur pemeriksaan di Mahkamah Agung tadi bukan lagi hanya memeriksa yudik juris, tapi bisa masuk ke substansinya, maka akan diperiksa. Maka jumlah kerugian negara nanti akan dikutip, sehingga menimbulkan kerugian negara dianggap sudah terpenuhi, padahal masih berpotensi. Kenapa? Nah, aset andai kata dijual, harusnya hutangnya lunas. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti bagaimana kaitannya dengan upaya hukum. Maka saya katakan tadi, saya tetap berpendapat bahwa terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 244, saya tetap berharap agar pembuatan undang-undang, di pendapat saya, di disertasi saya, pembuat undang-undang nanti terkait dengan perubahan Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP, harapan saya fase bebas itu harus dimunculkan kembali. Kenapa tadi? Supaya dianalisa saya, supaya tidak bertentangan dengan asasi manusia, tidak menimbulkan legalitas, tidak bertentangan dengan asas legalitas, itu. Dan ketiga adalah itu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat. Asas hukum kan jelas dalam perkara pidana atau sederhana dan cepat. Bagaimana memperoleh segera kepastian hukum? Karena masih ada setelah diputus bebas di PN masih nunggu kasasi. Tapi kalau nanti misalnya di RUU hukum acara pidana dinyatakan fase bebas ini harus dimunculkan kembali, menurut saya begitu. Supaya apa? Ya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai yudik faksi, Mahkamah Agung sebagai yudik juris, gitu. Nah, begitu. Nah, rekan-rekan semua begitu. Nah, lalu yang saya katakan tadi, kalau kita cermati dari sekarang Undang-Undang 8 tahun 81, utamanya pasal 183, ini saya mau kupas kepada rekan-rekan semua adalah terkait dengan pasal 183. Pasal 183 itu sudah jelas mengatakan bahwa dilarang bagi hakim untuk menjadikan pidana kecuali telah terdapat dua alat bukti yang kemudian ada dua alat bukti yang sah, kemudian meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa yang melakukan. Itu yang dimaksud dari makna pasal 183. Maka 183 saya anggap sebagai induk dari seluruh proses hukum acara pidana. Nah, yang menjadi diskusi sekarang terkait putusan bebas tadi, rekan-rekan semuanya, kalau kita mengacu kepada 183, berangkat dari pengertian bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat dua alat bukti tadi. Nah, dua alat bukti ini yang menurut saya seringkali kita debatable. Dua alat bukti itu bagaimana kalau kita mencermati dari bukti-bukti yang diajukan. Pengalaman yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan, kalau mau berangkat dari pasal 183 kemudian dikaitkan dengan 184 terkait dengan alat bukti. 184 itu misalnya alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat, kemudian bukti petunjuk, yang kelima keterangan terdakwa. Kira-kira ini dalam asus pembuktian yang seperti saya katakan tadi, poin mana yang seringkali rekan-rekan pelajari yang paling kuat
Kan di antara 5 ini keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, keterangan tunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Bukti mana dalam penerapannya yang seringkali oleh hakim dijadikan dasar memutus perkara? Nah ini kan kita harus belajar. Jadi kita harus banyak belajar di KUHP, di putusan pengadilan, mana kira-kira dari alat bukti yang menurut kita seringkali dijadikan dasar oleh hakim. Karena kalau misalnya kalau bukti ahli ini kan menurut kita pendapat, maka kalau pendapat ahli itu hanya untuk meyakinkan saja, seringkali pendapat ahli yang diajukan seringkali tidak dikutip. Tetapi yang seringkali dijadikan dasar menurut saya itu 2, yaitu bukti surat yang ada ikatannya dengan alat bukti bukti surat dan saksi. Seringkali 2 ini yang seringkali dijadikan poin utama dalam memutus perkara. Kalau sudah ada keterangan saksi yang keterangannya komplit dengan alat bukti seperti surat, biasanya putusan pidana dijatuhkan dengan 2 pertimbangan 2 alat bukti tadi. Kalau bukti petunjuk boleh, bisa juga kalau itu terkait dengan pembunuhan. Misalnya kasus Ronald Tanur tadi. Nah itu berbentuk hasil visum, hasil dari laboratorium forensik yang berupa hasil pemeriksaan badan. Hasil laboratorium forensik itu atau visum repertumnya akan menjelaskan. Nah bukti itu termasuk bukti apa? Bisa masuk bukti surat. Hasil laboratorium itu kemudian dijelaskan oleh ahli. Nah ketika ahli bisa juga masuk bukti keterangan saksi. Begitu. Jadi yang sering kali dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara yang sering saya pelajari berangkat dari keterangan saksi yang didukung oleh alat bukti seperti surat maupun alat bukti lain. Sehingga alat bukti itu baik berupa barang maupun berupa akibatnya. Misalnya hasil visum tadi untuk kasus ini. Nah di kasus ini hakim kan menyatakan tidak terdapat terbukti, maka sekarang kita teliti. Kalau kita teliti kasus Ronald Tanur tadi, apakah hakim telah mengupas bukti apa saja? Begitu cara membacanya. Jadi kasus Ronald Tanur tadi, ketika jaksa melakukan kasasi, kita lihat apakah yang dikutip tadi betul-betul hanya keterangan saksi atau bukti surat atau hasil laboratorium yang dijelaskan menjadi 2 hal, bisa berpendapat ahli, tapi juga kalau korban kan jenazah sudah ada, tinggal siapa penyebabnya kan gitu. Nah rekan-rekan yang saya sampaikan sekarang, ada satu hal yang perlu kita diskusikan. Kalau misalnya kembali ke kasusnya, saya misalnya lawyernya berprofesi sebagai lawyer yang membela kepentingan Ronald Tanur, maka dia akan mengutip ketentuan pasal 183. Begitu, menurut 183 tidak ada alat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Ronald Tanur itulah yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Maka nanti kita lihat alat bukti apa yang diperiksa oleh hakim. Begitu. Karena apa? Kasus-kasus yang seringkali menarik sekarang adalah ketentuan 183 itu kan sekarang sudah melebar nih. Banyak bukti bukti laboratorium forensik tadi sebagai bukti elektronik. Nah bukti elektronik itu nanti kupas kita kalau mau mempelajari kasusnya Ronald Tanur, apakah kasus Ronald Tanur ini masuk kategori alat bukti yang mana yang sudah dipertimbangkan oleh hakim. Begitu kita juga sebagai kuasa hukum Ranul juga kita akan, misalnya sebagai kuasa hukum Ranul dia akan menjelaskan. Nah sekarang kan persoalannya kan begini nih, ada kuasa hukum terdakwa, ya toh, ada kuasa hukum jaksa yang mewakili tanda petik dari korban. Pertarungan ini ketika jaksa misalnya mengajukan kasasi, maka jaksa akan hadir untuk mengupas alat-alat bukti yang sudah diajukan.
Alat bukti yang diajukan apakah sudah jadi pertimbangan, sudah dianalisa oleh hakim, sudah dijadikan pertimbangan. Nah sebaliknya, kuasa hukum Ronald Tanul juga akan mengupas bahwa menurut ketentuan pasal 183 tidak terpenuhi dua alat bukti yang sudah dikupas oleh hakim, dia akan pasti minimal sekarang kan ada 3 pihak nih. Sekarang saya rekan-rekan mau saya beritahu, dalam perkara kasasi kasus Ronald itu ada 3 pihak tuh. Yang pertama kuasa hukum dari Ronald, yang kedua jaksa penuntut umum, yang ketiga hakim. Untuk hakim memutus perkara menurut ketentuan 183. Dua syarat formal tadi, dua syarat minimal pembuktian minimal tadi tidak terpenuhi. Ini maka kuasa hukum Ronald akan sependapat dengan hakim. Begitu caranya. Jadi kuasa hukum Ronald akan sependapat dengan hakim, mengatakan bahwa intinya tidak terdapat dua alat bukti yang cukup. Maka alat bukti yang cukup tadi apa aja yang diputus hakim itu akan dikuatkan oleh si kuasa hukum Ronald Tanul tadi, nyatakan bahwa upaya putusan pengadilan negeri yang membebaskan itu telah tepat dan benar. Satu itu, yang kedua tidak ada undang-undang yang dilanggar. Artinya apa? Nah sementara beda dengan jaksa akan mengajukan bahwa terdapat kekhilafan hakim, terdapat hakim yang putusannya tidak tepat, alasan kasasi. Di pasal 244 itu kan untuk kasasi kan sudah ada. Bagaimana untuk mengajukan kasasi pasal 244? Jaksa akan mengutip. Nah pertarungannya berarti kan ada dua ini. Jaksa akan berbeda pendapat dengan hakim, akan berbeda pendapat dengan kuasa hukum Ronald. Sebaliknya, kuasa hukum Ronald akan sependapat dengan hakim, dia akan perkuat dari bukti-bukti yang diterungkap di persidangan. Gitu. Lalu simulasi itu apa yang kira-kira? Nah, inilah kata kunci tadi. Bagus atau tidak uraian jaksa dalam mengungkap alasan kasasi, dan bagus juga alasan Ronald, kuasa hukum Ronald untuk membuktikan bahwa tidak ada bukti yang menguatkan untuk pasal 183 tadi terpenuhi, sehingga putusan tadi yang saya katakan putusan bebas 191 ayat 1 putusan bebas. Maka jaksa tadi akan minta 193 itu adalah putusan pemidanaan, dua alat bukti terpenuhi dan meyakinkan hakim. Ini perdebatan. Nah, kepada rekan-rekan tadi yang saya katakan di awal, ada orang sebagai kuasa hukum dari korban tentu akan sependapat sama jaksa. Tentu dia tidak sependapat dengan putusan hakim. Tetapi dari kuasa hukum Ronald tentu dia akan mengatakan sependapat dengan keterangan hakim, juga tidak sependapat dengan dakwaan atau tuntutan jaksa. Mana yang bisa mengupas? Intinya saya katakan pada alat bukti, gitu. Karena apa? Korban sudah ada. Ini saya mau kasih tahu kepada publik bahwa bagaimana untuk melihat alat-alat bukti yang dari kasus Ronald tadi. Yang pertama, ada korban. Artinya ada korban itu sudah ada satu alat bukti. Alat bukti sudah ada, korban. Yang kedua, sekarang tinggal mencocokkan. Ini menurut saya ada hasil visum. Hasil visum itu dijelaskan seperti apa? Nah, kalau dalam hasil visumnya menjelaskan bahwa faktor meninggalnya itu apakah karena dia dilewati atau dilindas oleh mobil atau apa? Nah, karena pasal yang ditujukan 4, pasal 351 ayat 1, pasal 351 ayat 3, sama pasal 338, sama pasal 359. Mana yang tepat yang dibuktikan oleh jaksa? Menurut saya yang paling tepat itu 359. Kalau pemukulan susah membuktikan, ada nggak orang yang jadi saksi waktu saat pemukulan, betul nggak sini memukul? Kalau tidak ada, selesai. Itu penganiayaan juga tidak ada. Jadi kalau menurut saya kata kuncinya, karena sudah ada korban, berangkatlah dari keterangan hasil visum, karena hasil visum itu akan bisa menjelaskan. Maka dalam visum itu nanti kata kuncinya kupas satu-satu Pak Jaksa nanti, apakah betul dalam visum itu sudah ada faktor-faktor penyebab kematian. Nah, bukti elektronik namanya. Nah, bukti elektronik itu bisa masuk sebagai bukti petunjuk atau bisa masuk bukti surat. Tapi karena korban sudah ada, korban ini sudah satu alat bukti sudah terpenuhi.
Alat bukti kedua sekarang sedang dicari. Kalau alat bukti kedua ternyata hasil dari laboratorium forensik tadi, hasil hasil visum, menurut saya dua pasal sudah terpenuhi. Nanti masuk ke pasal, Mas Gusti, thank you Mas. Maka masuk mana? Maka yang masuk itu dari kata kuncinya pembuktian itu masuk pada pasal 183 tadi, dipenuhi dengan pasal 184 tadi pada pasal apa? Barang buktinya kan sudah disediakan, dan alat bukti apa? Surat atau badan orang tadi. Nah, badan tadi masuk kategori. Nah, maka menurut saya sekarang coba kita lihat dari ketentuan 1 misalnya bukti 185 misalnya surat saksi-saksi ini kan saksi masih pertama. Kan menurut saya bukti yang bisa saya sampaikan itu hasil labnya tadi. Maka buktinya nanti kita kupas apakah ada kira-kira hasil laboratorium forensik itu menjelaskan faktor meninggalnya. Maka hasil laboratorium forensik itu akan bercerita bahwa meninggalnya ini karena tanda petik dilindas. Maka tinggal siapa yang nyetir, kan begitu. Maka kalau di situ kan sudah ada CCTV yang akan membantu menjadi bukti petunjuk. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya peristiwa yang bisa dikupas untuk meyakinkan hakim itu korban sudah ada. Saya katakan sekali lagi, korban sudah ada, itu artinya 183 sudah satu terpenuhi, tinggal mencari satu lain. Saksi lain kalau saran saya kupas saja hasil laboratorium forensiknya tadi. Kalau hasil laboratorium forensik sudah dikupas dan kemudian bisa membuktikan bahwa hasil laboratorium forensik atau visum tadi menunjukkan bahwa betul karena dilindas, menurut saya pasal 183 jadi terpenuhi. Karena apa? Dua alat bukti sudah ada. Alat bukti meninggal korban meninggal tadi, yang kedua hasil visum tadi, yang ketiga bukti petunjuk. Apa CCTV itu menjadi bukti petunjuk yang kita sebut bukti elektronik begitu. Nah, itu yang menurut saya bisa kita kupas nanti. Mana yang paling cermat, hukum itu adalah kecermatan sama kecerdasan. Cermat menganalisa bukti, cermat mengajukan bukti, pandai menganalisa. Saya pikir kalau jaksa sekedar menganalisa, saya pikir cukup. Tinggal bagaimana memformatkan, karena terdapat perbedaan nanti. Jaksa ini akan berbeda dengan keterangan hakim, jaksa ini akan berbeda dengan keterangan pendapat penasihat hukum. Begitu. Kira-kira hakim di Mahkamah Agung nanti sependapat dengan mana? Kan begitu. Maka kata kuncinya adalah siapa yang bisa membuktikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana? Ya jaksa. Gitu loh. Begitu. Nah, itu yang saya sampaikan rekan-rekan semua. Nah, oke. Kira-kira lagi ada pertanyaan lagi kepada saya. Apa saja yang disita? Yang disita itu seperti dimaksud dalam pasal 38 yang sudah disita berdasarkan izin dari pengadilan. Apa saja yang disita? Sudah dikupas nggak alat-alat bukti itu yang nanti akan membantu mengupas. Nah, rekan-rekan semua, yang saya katakan sekali lagi yang saya katakan, yuk kita sekarang sama-sama mempelajari, sama-sama mencari di Google kira-kira dalam forum pengadilan nanti mengajukan kasasi siapa yang mampu meyakinkan hakim. Apakah pada dua lagi, kalau dikirim ke Mahkamah Agung kan dua, memori kasasi sama kontra. Kalau dalam memori kasasi nanti bisa mengupas dan menjabarkan secara detail bahwa putusan hakim tersebut salah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan, menjadikan dasar untuk memutus. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya hakim akan menolak kasasinya. Gitu. Nah, maka yang saya katakan sekali lagi kepada rekan-rekan semua, ketentuan yang dimaksud pasal 248 tadi bahwa 14 hari sudah mengajukan kasasi, 14 hari sudah mengajukan kontrak. Sekarang yuk kita sama-sama mencari dalam minggu ini apakah sudah ada memori kasasi yang dirilis oleh jaksa. Nanti kita akan buat forum. Kapan kita bisa berdiskusi dalam forum eksaminasi.
Nah, forum eksaminasi itu adalah forum yang memanggil ahli, memanggil orang yang berpendapat dari ahli forensik, memanggil ahli yang bisa menjelaskan ahli forensik. Yang ketiga, yang memiliki keahlian dari sisi hukum acara pidana. Karena apa? Kata kuncinya adalah hukum acara pidananya terrule dalam hukum kasasi, sebagaimana dimaksud 248 tadi. Nah, begitu. Nah, harapan kita, maka putusan hakim itu akan mengacu ke pasal 254 tadi. 254 tadi apakah kasasinya dikabulkan atau ditolak. Kata kuncinya, siapa yang bisa meyakinkan pendapatnya pada hakim sehingga hakim menjadikan itu sebagai dasar untuk memutus perkara. Begitu. Nah, rekan-rekan semua, itu ya yang saya katakan lagi, sekali lagi, kalau saya tetap berpendapat bahwa di tengah hiruk pikuknya perkara putusan bebas ini, saya secara pribadi tetap berkeyakinan ke depan terhadap putusan bebas itu tetap tidak boleh ada lagi kasasi. Maka harapan saya kepada anggota DPR RI yang sudah akan memasuki 2024 nanti akan dilantik sebagai anggota DPR, harapan saya KUHP ini segera dirubah. Jangan serahkan kepada Mahkamah Konstitusi terus. Merubah Mahkamah Konstitusi itu bukan forum untuk membuat undang-undang, tapi menguji jika terhadap undang-undang yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Beda dengan 244, itu tidak ada yang dilanggar, tetapi hanya memberikan dasar kepada Mahkamah Agung. Ini yang menurut saya rasio desidensi dari Mahkamah Konstitusi tidak ada dasar. Merubah tapi nggak punya Pak Ketum siap. Itu saya sering diskusi dengan Bang Pasek itu kalau diskusi tentang penerapan hukum acara pidana. Andai kata Bang Pasek itu misalnya ke DPR RI lagi, saya minta ini supaya Undang-Undang 881 dirubah kembali. Fase bebas terus harus dimunculkan supaya upaya kasasi tetap tidak ada. Mengembalikan Mahkamah Agung sebagai yudik juris bukan yudik faksi. Itu supaya apa? Yang ketiga, tidak ada pelanggaran lagi kepada hak asasi manusia. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara di tengah hiruk pikuknya sistem pembuktian yang carut marut, adanya sampai hari ini belum ada bukti elektronik ini kan sebagai bukti baru yang di Mahkamah Konstitusi hanya memberikan poin bahwa bukti elektronik itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi boleh digunakan jika diminta oleh para pihak. Oleh salah satu pihak yang minta, misalnya jaksa minta, maka itu bisa. Tapi kalau tidak diminta, nah itu debatable. Maka yang ingin saya katakan sekali lagi, di tengah perubahan-perubahan yang sudah banyak terkait dengan perubahan Undang-Undang 881 yang sudah banyak dirubah, maka saran saya supaya ke penerapan hukum hakim sebagai yudik juris kembali, saya tetap berharap bahwa pasal 244 itu dimunculkan kembali. Fase bebas tetap sebagai syarat formil bahwa jaksa tidak boleh mengajukan kasasi. Sama seperti Bang Pasek yang membela rektor di Bali Udayana, kalau tidak, beliau sudah memperoleh bebas. Tetapi sekarang kan dengan adanya upaya kasasi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2012 telah diberi kewenangan oleh jaksa oleh Mahkamah Konstitusi kepada jaksa untuk mengajukan kasasi. Andai kata tidak ada pasal 244 dirubah oleh Mahkamah Konstitusi, maka jaksa tidak punya kewenangan untuk mengajukan kasasi. Yang saya bayangkan sama aja dengan pikiran saya, mungkin apa di pikiran Pak Gede Pasek itu, bahwa andai kata pasal 244 tidak dirubah, maka klaim Bang Pasek sudah bebas, dia bisa menerapkan bahasa hukumnya bebas, hak asasi manusia terlindungi. Tetapi sekarang dengan 244 ini sudah dihapus pasal bebasnya, maka pelanggaran hak asasi manusia kembali terjadi. Gitu. Yang parah lagi nih, coba ini yang lebih menarik lagi. Di Surabaya misalnya, jaksa minta agar si Rona tidak boleh pergi ke luar negeri. Kan aneh, jaksa meminta menerapkan. Bagaimana menurut jaksa ada potensi Ronald akan lari ke luar negeri? Dasarnya apa? Dia melakukan pemblokiran ke imigrasi supaya yang bersangkutan tidak boleh ke luar negeri. Nah, saya sebagai bahasa hukumnya, dasarnya apa? Ya mau pergi ke luar negeri ya silahkan, itu kan orang merdeka. Masa orang sudah status bebas masih dihadapkan pada sebuah pelanggaran yang menurut sisi hukum yang seharusnya diperoleh? Dia tidak boleh pergi ke luar negeri, alasannya masih bahasa hukumnya menjadi
terdakwa dalam memori kasasi, bukan terdakwa dalam sidang. Karena putusannya kan sudah bebas, seharusnya dia mandiri dong, tidak boleh dilanggar lagi. Nah, ini yang saya katakan tadi, karena jaksa diberikan hak ngajukan kasasi kemana-mana jadinya. Harusnya tidak boleh melakukan pemblokiran terhadap pemblokiran terhadap visanya diblokir, tidak boleh pergi kemana. Ini yang saya katakan tadi, pelanggar hak asasi manusia terjadi. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini, kata kuncinya adalah bagaimana alur pidana itu kalau memang unsur pidananya tidak kuat, jangan dipaksa. Saya tahu kalau mengikuti kasus Bang Kesepas di Bali, itu kan kelihatan. Duit masuk, kalau tidak salah, izin Pak Ketum, uang masuk kepada bukan rekening yayasan, rekening universitas. Dituduh melakukan tindak pidana korupsi karena dilakukan penerimaan. Ini kan lucu. Sesuatu yang sudah secara standarisasi setiap penerimaan masuk pada nomor rekening yang ditentukan oleh universitas, kemudian dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar pasal 2 atau pasal 3 atau pasal berapa saya tidak tahu. Tapi menurut saya ini yang kemudian kemana-mana gitu loh. Maka kriminalisasi itu yang seringkali kemudian menjadi problem. Maka orang nanya, kalau sudah diputus bebas, kan beda nih kasus Peggy, eksepsi pra peradilan dikabulkan, dia bebas. Dia bisa meminta ganti rugi dengan cara mengajukan pra peradilan. Nah, kalau bebas dengan putusan bebas, belum bebas karena masih ada upaya kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 KUHP. Beda kalau putusan pra peradilan, dia bisa minta ganti rugi sebagaimana dimaksud 95. Ganti rugi itu ya mekanisme harus pra peradilan lagi. Begitu. Beda kalau diputus bebas karonat, untuk bebas nggak bisa. Tapi kalau inkrah, apakah masih bisa dia minta nuntut ganti rugi? Enggak. Yang gugat aja pra peradilan karena gugatan ganti rugi terhadap unsur-unsur seperti penyidik terhadap pra peradilan. Tidak bisa ganti rugi menggugat pemerintah seperti kepolisian kemudian ganti rugi melalui gugatan perdata, tidak bisa. Karena antara perdata dengan pidana terpisah. Tetapi kalau misalnya ada laporan dilaporkan oleh pelapor menyebabkan kerugian ke perdata karena laporannya, bisa. Karena laporannya tadi telah menuduh, maka laporan tersebut bisa diajukan dasar untuk menggugat seseorang yang melaporkan dia. Apa makna dari perbedaan tadi? Kalau dalam perkara pra peradilan tadi bisa diminta ganti rugi, kalau kasus Peggy karena dia. Nah, tapi yang saya katakan berkali-kali, ganti rugi itu tidak boleh sesuatu yang imaterial. Semua harus ganti rugi terhadap perbuatan material. Misalnya Peggy tidak bekerja selama 3 bulan atau 4 bulan karena ditahan, ya untuk ganti rugi. Kemudian dia punya usaha UKM misalnya juga karena tidak selama ditahan dia tidak bisa jualan, bisa minta juga. Tapi kata kuncinya ganti rugi itu harus dengan bukti material yang nyata, tidak boleh imaterial, begitu. Nah, itu yang saya katakan. Jadi Pak Ketum, Bang Dipase, semoga putusan bebas yang sudah dijatuhkan tadi, Mahkamah Agung nanti kalau putus bebas tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang terbukti dari persidangan, begitu. Sama juga kalau kasus Peggy saya tidak, kalau kasusnya Ronald saya tidak berpendapat karena itu ramai di publik. Tapi saya tetap mengatakan bahwa ke depan Undang-Undang 881 dirubah, fase bebas tidak boleh kasasi. Kenapa? Karena itulah filosofi yang benar dari makna putusan bebas menurut pasal 244. Itu makna juga dari hakim Mahkamah Agung sebagai yudek yuris, bukan yudek faksi, supaya tidak campur aduk. Nah, akibat penelitian saya tadi, dengan putusan bebas bisa mengajukan kasasi lagi, jadi campur aduk. Hakim sebagai yudek yuris udah nggak karu-karuan. Yang diperiksa fakta lagi, karena fakta itu tugas dari pengadilan negeri sama pengadilan tinggi. Mahkamah Agung hanya sebagai yudek yuris, hanya memeriksa yuridisnya. Ada kesalahan nggak, ada kelebihan nggak dalam, nah itu aja. Oke, begitu. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak ya? Pak, apa ada keputusan dari cerai tidak mutlak dari pengadilan? Pak,
apa ada keputusan cerai tidak mutlak dari pengadilan. Keputusan cerai itu ya begini, dalam Undang-Undang nomor 174 itu tentang Undang-Undang perkawinan. Kalau sudah diputus bercerai, berarti putusan pengadilan tadi sudah, kalau sudah inkrah ya bercerai, selesai. Tidak mutlak itu maksudnya apa? Nugra misalnya tidak Mas Viko, thank you Mas. Menurut saya yang tidak mutlak apanya, itu yang saya nanti coba gak paham saya maksud dari pengadilan agama tadi. Yang jelas begini, kalau pengadilan agama sudah memutus sesuatu yang sudah berdasarkan putusan menyatakan bahwa tidak menyatakan bercerai, maka ya otomatis bercerai gitu. Nah, kembali ke tadi yang saya katakan tadi, rekan-rekan semuanya, saya tadi bercerita, saya tidak membela dari lawyer yang dari kuasa hukumnya Ronald, tetapi kita sebagai lawyer tetap berprinsip bahwa hukum itu adalah sebagai panglima. Maka hukum sebagai panglima, hukum acara pidana itu saya tetap berpendapat bahwa upaya kasasi terhadap putusan bebas, saya tetap selalu mengatakan bahwa kasasi ini yang diberi ruang oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2012 yang saya katakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Contohnya tadi, orang yang Ronald, harusnya dia bebas pergi ke luar negeri karena diblokir visanya. Kalau betul-betul dilakukan, asas kemerdekaan dia menjadi diganggu. Orang diputus bebas, harusnya dia bebas pergi kemanapun. Dia sudah merasa, itu yang saya katakan salah satu asas dalam hukum acara pidana, presumption of innocence. Jadi kalau sudah diputus bebas, berikan kemerdekaan dia memiliki asas kebebasan. Tapi sudah bebas tetapi pergi ke luar negeri masih dihambat. Alasannya karena masih ada upaya hukum, nggak bisa dong. Dulu rame kasusnya, ya nanti kalau dibuka kasusnya panjang ke lebar, itu yang bendahara partai yang kemudian ada luar negeri datangkan, itu tugas negara nyari. Kalau misalnya dia merdeka, kalau dia nggak balik-balik antar negara dong. Itu yang menggunakan hukum hukum polisi internasional nanti yang akan mengembalikan. Menurut saya begitu. Saya lucu aja kalau orang mau pergi ke luar negeri dihambat karena masih sedang bersengketa, padahal putusan pengadilan itu harus dijalankan, harus dikeluarkan begitu. Tuh Bang Viko, gimana kabarnya Bang? Dulurku Sito iki rek. Thank you ya. Om Viko tak undang ya di acara Rakernas nanti ya, meskipun peradisai Om Viko di peradinya itu. Kalau Bang Pasek nanti pasti saya undang itu di Rakernas tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 di Hotel Westin. Itu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah rekan, gitu ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.